Baik, dan terima kasih kesempatan yang kembali diberikan pada saya. Pada hari yang ke-6 ini kita membahas sesi ke-7. Milenium, dari sini dia kata milenium artinya 1000. Ya, milenial, dari sini milenial. Milenium, milenial, kaum milenial. Lalu rapture itu pengangkatan. Milenium itu adalah 1000 atau 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Setelah Tuhan datang ke dalam dunia pada kedatangan yang kedua kali, ada pandangan tentang milenium, kerajaan 1000 tahun. Ya, maka muncullah pendapat yang namanya bahwa Tuhan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Muncullah pendapat milenium, premilenialisme, amilenialisme, postmilenialisme. Nah ini sorry, lidah saya apa karena sudah milenial akhirnya salah menyebutin. Jadi dari pandangan amilenialisme, premilenialisme, dan postmilenialisme. Tuhan datang sebelum 1000 tahun, Tuhan datang pada setelah 1000 tahun. Dan Tuhan datang bukan pada 1000 tahun yang persis 1000 tahun. Dia pasti datang. Tapi bukan soal bukan soal sebelum 1000 tahun, bukan soal sesudah 1000 tahun. Itu namanya amilenialisme. Dan saya menganut pandangan amilenialisme. Saya bukan bicara soal sebelum 1000 tahun Tuhan datang atau setelah 1000 tahun Tuhan datang. Tidak, dia pasti datang. Karena 1000 tahun yang saya pahami bukan 1000 tahun hitungan hari, hitungan kronologis, tapi 1000 tahun batas waktu yang tak tertentu. Itu waktu Tuhan. Nah, kita mulai ya. Rapture and millennium. Saya rumuskan demikian. Orang percaya akan diangkat. Ini rapture. Akan diangkat. Kapan? Ya, waktu Tuhan datang. Dan Tuhan datang, dia turun dari atas awan, dan kita menyambut dia. Ini pandangan umum ya. Menyambut dia di atas awan, lalu kita memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun ini banyak yang tafsirkan. Ya, apakah metodenya? Ya, perhatikan metodenya ini 1000 tahun ini apakah literal, historis, futuris, simbolis? Kalau literal nggak mungkin, tidak mungkin karena dia menolak. Dia hanya mengakui bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang tidak mengandung unsur nubuatan masa akan datang. Itu hanya prinsip-prinsip kebenaran yang diterapkan untuk gereja. Jadi ini biasanya dianut oleh kaum liberal, teolog liberal, dan kita tolak inilah. Kalau historis, sejarah, bahwa 1000 tahun itu sejarah. Apakah itu, kalau bicara sejarah kan menafsirkan sejarah peristiwa-peristiwa yang pernah ada dalam sejarah dan dunia, sejarah gereja dan sejarah dunia. Nampaknya tidak. Ya, yang mungkin hanya 2. Bahwa itu akan datang sebagai penggenapan, atau dia 1000 tahun ini. Nah kalau futuris ini pengertiannya itu, ini saya salah ketik. Ini harusnya preteris. Ini preteris ya, sorry ya. Literal ini tolong ganti. Preteris, yaitu yang dianut oleh kelompok liberal. Bahwa kitab Wahyu ini sudah digenapi pada gereja mula-mula. Ya, namun yang kita tolak, historis pun kita tolak. Yang mungkin hanya 2, futuris atau simbolis. Nah, kalau futuris, dia menafsirkan secara harafiah, secara literal, bahwa 1000 tahun itu, yaitu 1000 tahun. 356 hari kali 10. Ya, itulah 1000 tahun. Ini pendapat
literal, apa adanya secara harafiah. Nah, saya di sini disimbolis bahwa 1000 tahun ini adalah pandangan yang menyatakan 1000 tahun itu tidak 1000 secara matematik, tapi 1000 dalam pengertian Tuhan, yaitu waktu yang tidak tentu, tapi lama. Ya, waktu yang tidak tentu, dan pasti ada, tapi pengertiannya bukan 1000 matematika. Masa Tuhan bermatematika dengan kita? Oke, mari kita perhatikan satu persatu nanti ya. Mengawali, kita baca teksnya ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Pengangkatan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang dikenal dengan diangkat atau rapture. Lalu, kerajaan 1000 tahun. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Ya. Dan ia mengikat nya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Oke, pertanyaan saya. Kalau 1000 tahun lamanya iblis diikat, kapan? Biasanya pandangan futuris, mereka mengatakan bahwa belum sekarang, nanti menjelang Tuhan datang. 1000 tahun lagi. Jadi iblis itu memerintah selama 1000 tahun. Nanti, bukan sekarang. Jadi selama ini, dari abad 1 sampai abad 21 ini, berarti iblis dilepaskan. Ya, bebas, belum diikat. Nah, kalau pandangan simbolik interpretation, sejak Tuhan Yesus disalibkan sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, iblis sudah diikat. Sudah diikat bukan dengan tali, tapi dengan kuasa Injil dan pemberitaan Injil gereja. Itulah kita bisa ikat iblis dalam nama Yesus. Ya. Sebab kalau nanti 1000 tahun nanti, berarti selama 20 abad gereja tidak mengalami kebenaran ini. Ya, ini yang sumbang atau yang sulit diterima kalau kita menganut pandangan futuris. Bapak Ibu, dengar saja dulu, nanti kan tidak akan paham secara menyeluruh, tetapi setidaknya ada sedikit yang kita bisa ingat, membedakan metode penafsiran. Mari kita lanjut saja. Topik mengenai rapture, tribulation, dan di dalam rapture ini ada masa sengsara dan kerajaan 1000 tahun, sangat disukai oleh kelompok yang namanya premilenialisme dispensasional. Tidak usah dihafal. Suatu waktu kalau Bapak Ibu bisa menemukan buku ada bertajuk seperti ini, ingat, itulah, ya nanti buka lah. Jadi tujuannya bagi demikian, tidak perlu dihafal, karena lagi pula istilahnya panjang, asing lagi. Premilenialisme dispensasional. Oke, mereka sangat suka bicara 1000 tahun. Ya, suka bicara tentang 1000 tahun. Wah, nanti kita waktu Tuhan datang, kita langsung diangkat, nggak mengalami penderitaan, nggak mengalami masa tribulasi. Dan orang-orang yang tidak percaya mengalami tribulasi. Lucu ya. Untuk apa gitu loh. Ya, ini. Lalu kemudian nanti kita akan memerintah dengan Tuhan. Dia dari di atas awan. Bagaimana caranya? 1000 tahun. Coba memerintah dari atas awan, tapi 1000 tahun. Ya. Atau memerintah di bumi, tapi di bumi ada kemudian karena begini, ada pandangan kamu ini. Pre-tribulasi, mid-tribulasi, ada post-tribulasi.
Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan mengangkat orang percaya di saat-saat sengsara. Ya, kalau premilenialisme dispensasional menganut pandangan pre-tribulasi. Sebelum sengsara, orang percaya sudah diangkat. Oke, mari kita melihat satu persatu ya. Nah, ada yang warna kuning, ini kita Wahyu ya. Lalu ada pandangan premilenialisme, ada pandangan postmilenialisme, ada pandangan amilenialisme. Kita sudah bahas pada sesi yang ke-6. Pasal 1 Wahyu sampai pasal 3, untuk premil ini adalah gereja abad 1 dan juga berulang pada periode-periode gereja sepanjang zaman gereja bereksistensi. Lalu pasal 4 sampai 18 mereka menganggap semuanya itu nanti. Belum sekarang. Jadi pendapat saya, selama abad 1 sampai abad 21 ini, pasal 4 sampai 18 tidak dialami oleh gereja selama 21 abad. Nanti gereja akhir zaman katanya. Padahal akhir zaman itu dalam pengertian dua kan, last days and last day. Oke. Lalu mereka melihat pasal 3:19 sampai 22, parousia, ini kedatangan Tuhan yang kedua kali, baru kemudian kerajaan 1000 tahun, dan penghakiman. Nah, yang post milenial, nanti Bapak Bu, siapakah mereka? Banyak ahli. Di sini banyak ahli. Di antaranya yang premil ini dibagi dua juga. Ada premil yang namanya futuris moderat, ada juga premil yang namanya futuris ekstrim. Yang futuris moderat adalah kaum Injili, ya kaum Injili. Sedangkan yang futuris ekstrim adalah penganut Scofield Bible atau Dallas. Di Amerika sekolahnya Dallas Theological Seminary, di Indonesia STTII. Tapi sudah tidak. Pak Kris Marhantika, dia menganut pandangan seperti ini. Premilenialisme, lalu juga pre-tribulasi. Ya, mereka suka berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, bahwa kita akan memerintah dengan Tuhan selama 1000 tahun di bumi. Nah, yang postmilenialisme, pasal 1 Wahyu sampai pasal 3 itu memang tentang gereja pada abad pertama. Ini sejarah historis. Ya, benar-benar. Lalu pada pasal 4 sampai 18 ini berbicara mengenai penafsiran historis. Ya, bahwa itu terjadi sejarah-sejarah gereja dan sejarah dunia itu mengikuti sesuai dengan Wahyu 4 sampai Wahyu 18. Dan kemudian pasal 19 sampai pasal 22 ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak kesamaan. Kalau menyangkut pasal 19 sampai pasal 22, baik premilenialisme, postmilenialisme, amilenialisme, banyak kesamaan. Hanya ada sedikit perbedaan. Sekarang amilenialisme. Gereja abad pertama itu pasal 1 sampai pasal 3, saya punya pendapat di sini. Dan pasal yang keempat sampai 18, pendapat saya mengikuti amilenialisme, dia bisa menggunakan 3 kemungkinan penafsiran. 1, simbolis, presentis, dan historis. Bahwa Wahyu pasal 4 sampai pasal 19, 18 itu bisa makna simbol seperti ya permata yaspis, permata sardis, pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang. Itu apa artinya? Ya, apa arti permata yaspis, permata sardis? Lalu kemudian aku menampak dia yang duduk di atas takhta. Lalu dia yang di atas takhta itu menjulang tinggi, berbaju putih. Apa artinya? Bapak Ibu, kemudian 24 tua-tua. Mau diartikan secara simbolis, 24 itu bingung kita. Nah, yang penafsiran futuris tidak konsisten. Kadang-kadang mereka bilang, harus harafiah. Tapi yang 24 mereka hitung. Oh, 24 itu 12 tambah 12, 24.
itu 12 suku Israel, 12 murid Tuhan. Nah ini, 12 suku Israel, 12 murid Tuhan. Nah, ini menghubung-hubungkan. Kalau simbolis punya arti, ya 12 itu adalah representatif orang-orang percaya Tuhan yang sudah menggunakan pakaian putih, kain lenan, yaitu mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, baik yang sudah mati di sorga sekarang maupun yang sudah masih hidup di bumi sekarang. Jadi itu punya arti simbolis. Lalu juga percaya ada aspek sejarah dalam pasal 4-18 ini yang mungkin sudah digenapi. Ya. Oke. Lalu yang selanjutnya pasal 19-22 untuk amilenialisme ada parousia, kebangkitan orang, ada 2 kali, sama aja. Kebangkitan, penghakiman. Kebangkitan dan penghakiman. Tetapi ini terjadi secara simultan. Sedangkan premilenialisme, parousia, milenium, penghakiman terjadi secara urutan. Nah, bahkan premilenialisme, kebangkitan 2 kali. Kebangkitan orang mati pada akhir zaman 2 kali. Pertama, kebangkitan orang benar, lalu kemudian kebangkitan orang tidak benar. Kebangkitan orang benar sebelum milenium, lalu kebangkitan orang benar sebelum milenium, lalu kebangkitan orang tidak benar sesudah milenium. Dan saya tidak sepaham dengan itu. Mari kita mulai dengan premilenialisme. Premilenialisme. Ini zaman gereja. Bapak Ibu dengar ya, ini bukan pendapat saya. Bahwa Tuhan datang, ini sebelum milenium ya, Tuhan datang sebelum 1000 tahun. Ini dia, ini 1000 tahun, masa 1000 tahun, dan Tuhan datang di sini. Nah, zaman gereja, di sini ada pendapat 7 tahun. Ya, 7 tahun. Tuhan datang, lalu orang percaya menyambut Tuhan dengan segera, langsung naik disambut. Karena ini terjadi kebangkitan orang percaya di sini. Lalu ada kebangkitan orang yang tidak percaya. Pandangan premilenialisme, Bapak Ibu, kalau belum paham, tak apa. Saya pun ini baru paham setelah diajar 2-4 kali. So, dengar saja dulu. Jangan stres. Ya, nanti kan bahan ini kan akan diberikan. Tapi kan begini, ini kan pengetahuan yang bisa menolong kita tatkala membaca buku atau mendengar pengkhotbah atau pendeta undangan. Oh, dia premil. Oh, dia ini. Tidak untuk mengatakan salah-salah di depan dia. Tidak, bukan. Hanya tahulah. Ya. Ini pandangan premil, Tuhan datang dari atas awan, lalu kita diangkat, ya segera diangkat, bertemu Kristus, dan kita memerintah dengan Kristus selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun, Bapak Bu, tidak lebih ya, 1000 tahun itu artinya 1000 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 detik. Tidak, karena harafiah, karena literal. Tidak boleh lebih 1 detik. Lalu kemudian pada berakhirnya 1000 tahun, maka terjadi kebangkitan orang yang tidak percaya untuk dihakimi. Lalu kemudian hidup kekal. Keadaan kekal, apakah neraka atau sorga. Ini pandangan premilenialisme. Oke, cukup ya. Sekarang kita premilenialisme dibagi 3 pandangan tentang tribulasi. Ini dia. Tribulasi itu artinya masa sengsara. Pre-tribulasi artinya sebelum masa sengsara. Kristus datang sebelum masa sengsara. Ini dari gambarnya. Ya. Ini ada 7 tahun. Jadi antara zaman gereja, Tuhan datang di atas awan, jadi kita dijemput dari atas awan, kita naik. Ya. Tapi yang naik itu kebangkitan tubuh ya. Kemudian pada waktu itu dunia dibaharui. Renew earth. Dunia dibaharui. Lalu orang percaya naik ke sorga. Lalu Tuhan turun 2 kali lagi.
ini yang tidak konsisten. Tuhan datang 2 kali pada hari yang Tuhan datang kedua kali 2 kali. Pertama, menjemput orang kudus. Ini. Lalu datang di sini dia inilah kalau dia kemudian datang 2 kali, turun lagi di Tuhan untuk menjemput orang yang orang mati yang dibangkitkan tubuhnya setelah 1000 tahun. Ini, tapi saya memberikan tanda tanya. Nampaknya pendapat ini kurang bisa diterima dalam Alkitab. 2 kali kebangkitan dan 2 kali Tuhan datang 2 kali. 2 kali Tuhan datang 2 kali. Sulit diterima pendapat ini. Ya, oke, lewat lagi ya. Ada yang namanya mid-tribulasi. Bahwa Tuhan datang itu di tengah-tengah tribulasi, di tengah-tengah masa sengsara. Di tengah-tengah masa sengsara, yaitu setengah dari 7 tahun. Ini namanya mid-tribulation. Tadi di sini pre-tribulation, ya, tapi pada 3 tahun setengah, datanglah Tuhan menjemput. Ini pandangannya mid-tribulation. Christ comes in the midst of tribulation. Ya, lalu terjadi sama premilenialisme. Tapi lucu juga, kemudian Tuhan datang lagi. Ini saya big question. Oke. Lewat lagi. Yang ketiga, Nah begini, ini katanya ada dosen saya dulu berkata demikian. Kita harus setia dalam penderitaan ya. Kita harus menderita sengsara. Tapi setia ya kita, karena di saat kita setia Tuhan angkat. Saya tanya, kapan? Kapan? Nanti, belum sekarang. Nah, ini lagi kelemahannya. Berarti gereja abad 1 sampai gereja abad 21 awal ini tidak mengalaminya ini. Nggak diangkat. Ya, berarti kebenaran ini hanya untuk gereja pada masa akan datang. Dan saya percaya Allah tidak berpikir seperti itu. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang meninggal pada tahun-tahun yang silam itu pun diangkat, dijemput oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya bilang, nanti malam ada orang meninggal. Orang percaya meninggal. Atau nanti, saat ini ada orang yang meninggal. Orang percaya. Lalu kita sering menyebut, dan Tuhan menjemputnya. Inilah dia. Namanya kedatangan. Ini yang namanya kedatangan Tuhan kedua kali secara pribadi. Tuhan datang menjemput dia dan dia diangkat ke sorga. Itulah artinya, ya, kalau kita mengerti secara simbolik. Tapi kalau mengerti secara preteris, secara futuris, presentis, historis, kita sulit sekali memahami. Akan ada banyak inkonsistensi. Lalu ada post-tribulation. Setelah sengsara berakhir, di sini. Setelah 7 tahun menderita, kapan? Nanti, belum sekarang. Baru, siapa yang setia sampai akhir, dialah yang diangkat Tuhan. Yang tidak setia, nggak diangkat Tuhan. Ini namanya bergantung pada keselamatan, berarti bergantung pada perjuangan pribadi. Ya kan? Siapa yang setia? Ayo setia ya. Yang tidak setia nggak diangkat Tuhan. Berarti keselamatan itu tidak pasti. Ya, karena harus setia. Harus dipotong lehernya dulu, dipotong lidahnya dulu, potong kakinya. Jangan sangkal Tuhan ya. Jangan sangkal Tuhan. Jangan tolak Tuhan. Biarpun kakimu, tanganmu habis dipotong. Ya, jangan sangkal Tuhan. Tuhan nanti akan datang pada tahun yang ke-7. Ini saya nggak bisa terima, Bapak. Ini sulit saya terima. Ya, ini namanya bahwa Kristus datang sesudah tribulasi, masa sengsara. Nah, sengsaranya pun 7 tahun. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan premilenialisme. Sekarang postmilenialisme. Ini agak baik. Ya, agak baik. Agak sesuai, bukan baik. Agak sesuai
Postmillennialism, Christ comes after the millennium era. Ya, yaitu kapan? Masa gereja. Jadi sejak gereja lahir pada peristiwa Pentakosta sampai Tuhan datang kedua kali, inilah yang namanya milenium. Karena milenium ini 1000 tahun, itu artinya 1000 tahun secara simbolik. Tidak tertentu. Tidak bicara 1000 tahun tepat. Tapi secara simbolik. Mengenai pemerintahan Kristus bersama dengan gereja. Dan memang selama 1000 tahun, kalau bukan Kristus memerintah bersama gereja, dunia ini saya nggak tahu jadi apa. Coba pikirkan. Apa jadinya dengan dunia ini tanpa gereja? Ya. Apa jadinya dunia ini tanpa gereja? Tanpa diperintah oleh gereja. Dan bagaimana gereja memerintah dunia? Beritakan Injil. Itu cara Tuhan memerintah bersama dengan gereja, yaitu proclaiming the gospel. Karena itu, gereja yang semangat memberitakan Injil adalah gereja yang sedang memerintah dengan Kristus dalam dunia. Saya tidak habis berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Dan memang kenyataannya banyak di belahan dunia ini yang memang tanpa Injil hidupnya bobrok, ateis, ya, tanpa Injil sadis, tanpa Injil kejam, tanpa Injil pembantaian manusia. Manusia seperti dianggap seperti di negara Birma, di negara Myanmar sekarang. Membunuh rakyat, membunuh orang seenaknya. Itu karena tanpa Injil. Tidak mungkin orang yang memiliki Injil membunuh orang seenaknya. Tidak mungkin. Tapi Injil lah yang mengontrol sejarah dunia. Sehingga walaupun kejahatan masih berlaku, tapi masih banyak orang juga yang memiliki hati Tuhan Yesus, hati Injil, hati baik, hati benar. Ya. Oke. Kristus datang setelah 1000 tahun masa gereja, Kristus datang. Lalu terjadi kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang tidak percaya. Lalu terjadi juga penghakiman dan bumi baru at the same time. Kenapa? Allah bekerja tidak secara kronologis. Ya, walaupun saya tidak menganut pandangan ini, tapi banyak hal yang saya setuju. Ya, saya tidak menganut pandangan seperti ini, tetapi banyak hal yang saya setuju. Tuhan datang menjemput orang percaya dan orang tidak percaya. Apa artinya? Kebangkitan, lalu terjadi penghakiman. After this penghakiman, kita bahas penghakiman. Terjadi penghakiman, dan pada waktu yang sama, bumi baru, langit dan bumi baru. Tuhan tidak bekerja secara kronologis. Oke ya, saya datang dulu ya. Datang dulu, turun dari awan. Oke, sudah siap. Next, kebangkitan, mulai. Bangkit. And after kebangkitan, sudah siap, sudah bangkit semua? Sudah bangkit semua? Nah, kita penghakiman. Bukan seperti itu. Allah kita ini maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan dia kekal. Maka cara kerjanya melampaui kronologi waktu. Sehingga cara kerjanya tidak berurutan. Tetapi dalam pandangan postmillennialisme adalah simultan. Kemudian terjadi hidup kekal. Eternal state, keadaan kekal. Lalu pandangan yang terakhir, amillennialisme. Hampir sama dengan postmillennialisme, bahwa ini, saya mau kembali ke post. Ini ada dua pandangan postmillennialisme. Postmillennialisme yang liberal ada, bahwa dunia ini kerajaan 1000 tahun ini adalah masa gereja memerintah bersama Kristus melalui kebangkitan teknologi. Science and teknologi makin maju, dunia makin maju, peradaban makin maju. Kebangkitan science and teknologi lah yang membuat dunia maju. Mengalami masa 1000 tahun, masa emas. Ini namanya postmillennialisme liberal. Tetapi ada yang namanya postmillennialisme evangelical, injilit. Seperti Jonathan Edwards, bahwa 1000 tahun ini adalah masa gereja memerintah dunia ini melalui pekabaran Injil.
Oke, itu yang saya mau tambahkan. Ada yang kurang tadi. Ini ada dua pandangan. Yang terakhir, amilenialisme. Banyak orang salah paham. Katanya, Pak, amilenialisme itu adalah paham yang tidak percaya 1000 tahun. Salah. Ya, bukan tidak percaya 1000 tahun, tapi percaya 1000 tahun tidak secara harafiah. Percaya 1000 tahun tidak secara jasmani, secara kronologis, tidak. Tetapi secara simbolis, secara spiritual, secara idealis. Inilah gambar dia. Jadi hampir sama ya. Jadi, amilenialisme, no future millennium. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti. Bukan nanti. Tapi sejak gereja berdiri pada peristiwa Pentakosta sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah zaman gereja dan inilah zaman milenium. Zaman 1000 tahun. Di mana Kristus memerintah bersama dengan gereja melalui pekabaran Injil dan prinsip-prinsip hidup benar dari prinsip kerajaan Allah. Inilah. Karena itu pandangan amilenialisme ini sangat menekankan bagaimana penerapan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang bertumpu pada Injil, sentralnya Injil di segala bidang. Injil di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan dunia, apapun. Bagaimana Injil itu meresap ke setiap bidang kehidupan manusia. Maka itu peran gereja di segala bidang harus dimaksimalkan. Gereja harus menghadirkan kerajaan Allah dalam bidang sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan budaya. Itulah karena disinilah masa emas kita memerintah dunia melalui peran gereja di segala bidang. Dan intinya melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Setelah itu, Kristus datang pada waktu yang Tuhan tetapkan, dan terjadi kebangkitan orang percaya maupun orang tak percaya, dan pada waktu yang sama terjadi penghakiman, dan muncul langit dan dunia baru. Dan akhirnya hidup dan terus berlanjut pada hidup kekal di neraka atau di sorga. Oke, kesimpulan. 3 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun adalah penafsiran. Ya, harus sadar juga. Ini penafsiran. Maka kita tidak dalam rangka memutlakkan, tetapi saya sendiri ada kecenderungan ke amilenialisme, dan kecenderungan saya dengan metode penafsiran simbolik atau spiritual atau ideal. Nah, yang kedua, bukan soal metode penafsiran yang benar. Ya, mana yang benar, Pak? Bukan. Tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa maksudnya, Pak? Yaitu tingkat kelemahannya sedikit. Kalau menggunakan metode penafsiran literal, tingkat kelemahannya banyak. Atau semuanya literal. Ya, kuda putih ya kuda putih. Ya, kuda hitam ya kuda hitam. Lalu kemudian makhluk itu bermata-mata di seluruh bagian tubuhnya, banyak mata. Ya, betul-betul mata-mata. Ya, itu literal. Saya sulit paham itu. Saya sulit memaham, tidak konsisten. Nah, kalau itu Pak artinya ada arti, enggak boleh ada arti. Harus literal. Ya, harus konsisten. Nah, yang ketiga, penafsiran ideal atau simbolik lebih dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan pendapat saya, tetapi saya tidak memaksakan. Ya, kalau Bapak Ibu, Pak Stefri, pandangannya mana? Saya metodenya itu metode penafsiran ideal atau simbolik. Tapi ini perlu baca buku banyak baru mengerti semua. Saya membatasi, membatasi karena kan kita baru memulai. Ya, ini hanya mencicip saja. Ini hanya introduction. If you want to know further, ya kita perlu waktu lama dan materi saya lebih luas lagi tapi ini enough lah untuk kita kelas ini. Oke, kita menemukan banyak kebenaran yang indah-indah, meyakinkan dan menemukan dalam kitab Wahyu kalau kita menafsirkan dengan ideal atau simbolik. Oke, demikianlah presentasi saya. Saya kembalikan kepada
pemandu acara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Stefri. Kita akan langsung melanjutkan kepada sesi berikutnya ya, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung melanjutkan pada sesi ke-8 dengan topik pembahasan kebangkitan dan penghakiman akhir. Kepada Bapak Dr. Stefri Lumintang, disilakan. Ya. Sesi ke-8. Kebangkitan dan penghakiman akhir. Final judgment. Ya. Final judgment. Kebangkitan orang mati. Kebangkitan tubuh. Ya. Itu terjadi pada peristiwa setelah Tuhan datang. Pada kalinya yang kedua. Second coming of Jesus Christ. Ya. Mari kita melanjutkan dengan pembahasan pertama tentang kebangkitan orang mati. Bapak Ibu, ya tentu kebangkitan orang mati tidak tertulis dalam PL. Tidak ada tertulis secara harafiah. Kebangkitan orang mati. Namun, ide, konsep, keyakinan tentang kebangkitan orang mati, sudah sejak dalam perjanjian lama. Katakanlah, Keluaran 3:6 yang kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat yang ke-29 sampai 32 bahwa bapak-bapak leluhur Abraham percaya akan adanya percaya mengenai kebangkitan orang mati. Misalnya Allah Abraham, Allah yang hidup, Allah orang hidup, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup. Berarti Allah orang hidup artinya orang yang sudah Abraham, Ishak, Yakub yang sudah mati, sudah meninggal, masih hidup. Karena dia disebut Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup. Padahal mereka sudah mati. Berarti ada pengharapan eskatologis tentang kebangkitan orang mati. Di sini poinnya. Jadi jangan supaya ditanya, apakah kebangkitan orang mati itu baru konsep perjanjian lama? Baru. Tidak, sudah lama, sejak perjanjian lama. Ya, oke, next. Ayub juga percaya adanya kebangkitan orang mati. Sebagaimana Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu bisa membuka sendiri, tetapi yang penting saya sudah memberitahukan seperti contoh tadi mengenai Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ayub juga menyampaikan mengenai adanya kehidupan setelah kematian dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Dan kata-kata yang muncul yang kita bahas pada sesi yang keempat atau ketiga tentang Sheol dan Hades, khususnya Sheol dalam perjanjian lama, itu dunia orang mati itu bukan berarti dunia tidur, dunia lupa, tapi dunia orang mati di mana jiwa tetap hidup. Ya. Kenapa jiwa hidup? Ada kebangkitan. Dan juga tubuhnya pun nanti dibangkitkan. Tidak akan selamanya dalam dunia orang mati. Itu bahasa. Tidak akan selamanya dalam dunia orang mati. Berarti tidak selamanya dikubur, melainkan akan ada kebangkitan. Akan kenaik ke atas. Ada bahasa itu seperti yang kita bahas. Nah, di perjanjian baru, saya ini membahas ya singkat saja. Kebangkitan Yesus Kristus sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati. Ya, dia yang sulung dari semua. Dan apa artinya? Apa artinya? Bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua yang mati. Kebangkitan yang sulung. Apa artinya? Sulung ini mengungkapkan jaminan bahwa whoever believe in Jesus Christ, dia juga akan dibangkitkan. Kenapa? Itulah yang artinya sulung. Ada jaminan kebangkitan orang percaya yang mati. Ada kebangkitan tubuh. Kemudian, dalam pengajaran Tuhan Yesus, dan juga tentang adanya kebangkitan orang mati. Yohanes 5 ayat yang ke-25, 29. Bapa membangkitkan orang mati. Kaum Saduki tidak percaya kebangkitan. Dan Tuhan Yesus menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Demikian pula Paulus. Dalam pengajaran Paulus, 2 Korintus pasal 5, 1 Tesalonika pasal 4,
membahas tentang kebangkitan orang mati. Juga dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan orang mati. Jadi kebangkitan ini adalah topik sentral juga dalam PL dan PB, bukan hanya seperti milenium. Topik tentang kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu, hanya Wahyu 20. Ya, perhatikan, topik tentang kerajaan 1000 tahun yang suka diajarkan oleh kelompok premilenialisme dispensasional hanya berorientasi pada satu passage, satu bagian, yaitu Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 5 atau 6. Ya, hanya itu saja. Tidak ada teks lain yang menerangkan mendukung adanya 1000 tahun. Tetapi tulisan-tulisannya lebih tebal daripada Alkitab. Bapak Ibu. Sekarang, ini tadi saya baru menyampaikan referensi Alkitab tentang adanya kebangkitan orang mati. Secara tubuh ya. Hakikat kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati adalah karya Allah Tritunggal yang membangkitkan orang mati, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana yang kita bahas tentang dari pneumatologi. Bahwa Bapa membangkitkan, Anak pun membangkitkan, Roh Kudus pun membangkitkan orang mati. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki hidup dari dirinya sendiri. Mereka tidak diciptakan. Mereka pencipta, maka mereka membangkitkan. Hanya ciptaan yang dapat dibangkitkan. Ya, tidak membangkitkan. 2, kebangkitan secara fisik atau secara tubuh yang sama. Jadi, tubuh itu ya tubuh yang sama seperti ini. Hanya kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena menjadi tubuh sorgawi dan tubuh mulia, tubuh kemuliaan, seperti yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23. Kualitasnya berbeda. Dan seperti kebangkitan Kristus, kebangkitan karena tubuh, kebangkitan tubuh. Karena penebusan Kristus menyangkut penebusan tubuh. Bapak Ibu, jangan pandang enteng dengan istilah tubuh. Pengakuan iman rasuli, kebangkitan tubuh itu sebenarnya kebangkitan daging. Menurut saya, yang lebih tepat sebenarnya terjemahannya itu kebangkitan daging, bukan kebangkitan tubuh. Karena tubuh ini bisa soma, tetapi sebenarnya dalam teks asli menggunakan istilah sarx. Kalau soma itu bisa tubuh tanpa tulang pun ada soma. Tapi sebenarnya istilah yang ada kebangkitan sarx, daging, betul-betul daging ini. Ya, kalau tubuh soma itu bisa bukan tubuh apa adanya fisikal, tetapi tubuh seperti tubuh Kristus, tubuh ada bahasa figuratif, maksudnya. Nah, soma ini bisa bahasa figuratif, tapi yang namanya sarx itu daging, bukan figuratif, tapi betul-betul tubuh kita. Hanya memang kualitasnya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Tubuh orang percaya dibangkitkan dan dipersatukan dengan jiwa untuk mengalami kehormatan dan kemuliaan, sedangkan tubuh orang berdosa, orang jahat yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan dan dipersatukan dengan jiwanya untuk mengalami sengsara, untuk mengalami kesempurnaan, kehinaan, dan sengsara selama-lamanya. Ini terjadi pemisahan total selama-lamanya. Kebangkitan dialami oleh baik orang benar maupun orang yang tidak benar, sebagaimana referensi Alkitab yang kita bisa lihat di screen, dan dialami secara bersamaan. Tidak ada namanya bangkit dulu orang benar, baru setelah 1000 tahun, kemudian ada kebangkitan orang tidak benar, orang tidak percaya. Ini tidak bisa dipegang karena mereka menolak apa yang dikemukakan dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 15 membicarakan pada saat yang sama semua orang, dengan baik-baik, semua orang, laki-laki dan perempuan, semua orang besar dan kecil, bahasanya besar dan kecil, itu dibangkitkan secara bersama-sama. Tidak ada pembagian kebangkitan. Orang percaya dulu, baru orang tidak percaya. Ini klarifikasi. Nah,
Catatan, premilenialisme dispensasionalis adalah mengakui kebangkitan ganda sebelum 1000 tahun dan setelah 1000 tahun. Gambar tadi saya sudah tampilkan, kita mudah mengingat. Ya, oke, next. Sekarang penghakiman. Cukup ya, kebangkitan cukup. Sekarang penghakiman. Tidak semua perbuatan manusia langsung dihakimi ya pada saat kita melakukan hal yang baik atau hal yang tidak baik di mata Allah. Tidak semuanya. Kadang-kadang Allah mengambil keputusan dan tindakan langsung menghukum orang yang berbuat dosa hari ini langsung. Misalnya ada orang mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkotik. Ada yang mati karena keracunan. Langsung Tuhan hukum. Tapi ada yang tidak langsung dihukum. Ya. Why? I don't know. Mungkin Tuhan memberikan peluang untuk dia bertobat. Ya. Tetapi sekali lagi, tidak semua penghakiman dan penghukuman ini senantiasa terjadi setelah perbuatan manusia yang baik maupun benar. Tidak langsung diberikan hadiah. Ya, yang melakukan hal yang berkenan pada Tuhan tidak langsung diberikan hadiah. Sometimes seperti Tuhan jawab doa, tapi kadang-kadang Tuhan juga belum jawab doa, walaupun dia sudah hidup berkenan pada Tuhan. Nah, melainkan pada waktu-waktu kemudian, dan yang terakhir pada waktu terakhir, last day, ya, hari penghakiman Tuhan, pada waktu dia datang kembali. Nah, kebangkitan akhir terjadi bersamaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kebangkitan dan juga akan ada langit baru, penghakiman. Ya, ini semuanya bahasanya penghakiman ya, penghakiman akhir ya, bukan kebangkitan. Alkitab mengajarkan untuk menantikan penghakiman. Kita menantikan. Kenapa? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sejumlah referensi Alkitab Matius, Yohanes, Roma, pasal 2 ayat 5 membicarakan bahwa Tuhan bertakhta di atas kemuliaannya. Dia duduk sebagai hakim. Dan dia sedang dinantikan oleh orang percaya. Bagi saya, orang yang tidak percaya tidak mungkin menantikan dia. Ya, datanglah Tuhan untuk menghakimi kami. Tidak mungkin. Hanya orang yang percaya yang begitu yakin menantikan hakim yang adil. Dan itulah iman kita. We are waiting for ya, hakim yang adil yang akan datang. Dan datang menghakimi dunia. Menghakimi para malaikat. Menghakimi semua orang. Termasuk menghakimi kita. Dan ingat, kita dihakimi dalam Kristus. Orang percaya dihakimi dalam Kristus. Apakah yang ditemukan Tuhan Allah Bapa? Apakah yang ditemukan oleh penghakim dalam Kristus? Oh, dia sendiri adalah hakim. Pada waktu dia melihat Stefri yang percaya Tuhan Yesus, dia melihat dirinya pada saya. Maka penghakimannya berlaku. Sabaslah engkau. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itu arti penghakiman. Penghakiman adalah deklarasi mengenai anugerah Allah. Deklarasi mengenai anugerah dan kemuliaan Allah berlaku. Sorry, bukan anugerah. Deklarasi kemuliaan Allah atas pilihannya, atas penebusannya bagi orang percaya. Ya, bukan, mari kita buka buku. Petrus, di mana kau? Coba cari buku dulu, buku kehidupan. Saya mau lihat, ada nama-nama enggak yang ikut kuliah malam hari ini? Ya, kalau hitung-hitung kita mungkin ada sekitar 40 lebih orang ya. 40, oke. Ada 40 lebih orang yang kuliah dari Brunei. Coba, Pak Aja ada enggak? Ada, nomor 1. Wow, nomor 1. Petrus juga semangat. Stefri, nomor 2 enggak? Ya carilah abjadnya lah. Carilah S lah, S itu terakhir lah. Enggak ada tuh. Nah, begini. Banyak guru sekolah minggu penyesat seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu penganut metode penafsiran
simbolik bahwa kata buku kehidupan itu simbol tentang kemahatauan Tuhan. Jadi bukan buka-buka buku lagi. Masa di surga ada buku? Saya mau tanya, memang di surga ada buku? Ada buku. Terbuat dari mana? Kertas? Oh enggak Pak, terbuat dari emas. Bohong. Di surga pun nggak ada emas. Dengar baik-baik ya. Di surga itu nggak ada emas. Guru sekolah minggu, tolong dengar baik-baik. Di surga itu nggak ada emas. Waktu kita mengajar anak sekolah minggu yang di kampung-kampung, yang datang ke sekolah minggu tidak pakai sendal, ya nggak pakai sepatu, nggak pakai baju baru juga. Tak apa ya adek, tidak apa-apa. Nanti di surga pakai baju emas, pakai sepatu emas. Biar di dunia kita tanpa sepatu dan tanpa baju. Ya, itu bohong. Di surga itu nggak ada emas. Serupa emas, tetapi melampaui emas. Bapak Ibu, kalau di surga ada emas, saya nggak mau ke surga. Banyak emas di bumi. Termasuk Mas Bambang, Mas Jeffrey, Mas apalah. Oke, ya. Oke, saya harap bisa paham mengenai hal ini. Lanjut. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan yang dulu di atas takhta. Ya. Dia yang dulu di takhta. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi. Jadi pada waktu Tuhan datang kedua kali, orang mati, tubuhnya dibangkitkan, baik yang mati dalam Tuhan maupun luar Tuhan, tubuhnya dibangkitkan. And the same moment, langsung langit dan bumi lenyap. Terjadi langit dan bumi yang baru. Nggak ada lagi, oh tunggu nanti tahun depan baru kita ubah. Nggak ada pengertian kronologis. Ya, momentum peristiwa besar nanti terjadi dalam kekekalan Allah. Allah bertindak sebagai Allah yang kekal, yang tidak bekerja secara kronologis. Ya, langsung lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Coba what will happen? What you are thinking about mengenai hal ini. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Nah, di hadapan takhta itu lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi. Ya. Oke, sorry. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Bapak Ibu, inilah yang menggambarkan apa yang terjadi. Ya, terjadi pada masa yang akan datang. Di hadapan takhta itu. Lalu ada kitab kehidupan. Lalu dihakimi menurut perbuatan mereka. Ini. Banyak orang terjebak di sini. Jatuh pada penghinaan pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Pak, saya diselamatkan oleh karena perbuatan saya. Karena saya dihakimi menurut perbuatan saya. Ya, saya dihakimi menurut perbuatan saya. Itulah yang orang salah paham. Ya, salah paham. Bapak Ibu, Wahyu pasal 20 ayat 19 sampai ini. Lanjut ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya. Nah, hati-hati jangan sampai terjebak. Oh, berarti Tuhan timbang. Kalau banyak perbuatan baik, dia selamat. Dan kalau banyak perbuatan jahat, dia neraka. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api.
itulah kematian kedua, lautan api. Ayat 14. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu apa adanya. 2 kali ditegaskan, dilemparkan ke lautan api. Dilemparkan ke lautan api. Tidak main-main. Ini sangat serius. Itulah kematian kedua. Kematian yang pertama itu adalah kematian fisikal. Tubuh terpisah dengan jiwa. Kematian kedua, yaitu kedua-duanya baik tubuh maupun jiwa, dihukum dalam api. Lautan api yang menyala-nyala. Lautan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, hakikat penghakiman akhir. Waktu penghakiman akhir kapan? Hanya sekali terjadi. Yang berbeda dengan pandangan dispensasional. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11-15. Dan penghakiman itu akhirnya terjadi saat parousia. Ya, Tuhan datang kedua kali. Penghakiman terjadi secara simultan dan kebangkitan dan bumi baru. Karena langsung hilang tubuh, bumi dan langit itu langsung lenyap. Tidak ditemukan lagi. Dan yang selanjutnya itu terjadi memang setelah Tuhan datang. Peristiwa besar dan peristiwanya itu tidak secara kronologis karena Allah yang kekal tidak mungkin bekerja secara kronologis, ya. Ini poinnya. Siapa yang menghakimi? Yesus Kristus adalah hakim. Ya. 2 hal yang saya tambahkan. The Father has given him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Yohanes 5 ayat 56 ayat 26 sampai 27. Bahwa Allah Bapa memberikan pada dia otoritas menghakimi karena dia adalah anak manusia. Ya, anak manusia itu artinya dia Allah. Dia mempunyai gelar sebutan the Son of Man itu as the Son of God. Ya, kealahan. Lalu yang kedua, di hadapan Allah dan Kristus akan menghakimi orang yang mati, orang yang hidup dan yang mati. 2 Timotius pasal 4 ayat 1, Kisah Rasul pasal 10 ayat 42, Matius 25 ayat 31-32. Jadi, yang menghakimi adalah Kristus. Bukan nabi. Nabi manapun tidak bertindak sebagai hakim. Tidak ada pribadi lain yang menentukan zaman, yang menentukan zaman akhir. Tidak ada. Ya, hanyalah Kristus. Lanjut. Siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah orang berdosa, orang percaya juga. Orang berdosa dan juga orang percaya serta para malaikat. Saya perhatikan di screen. Kalau mau cari tahu lebih lanjut, ada sejumlah referensi Alkitab di sana. Jadi baik malaikat yang nakal, naughty angels, ya, malaikat yang dianggap malaikat yang jatuh, dan juga yaitu malaikat yang jatuh kan setan. Malaikat yang jatuh itu setan. Jatuh itu ada artinya. Kok Pak malaikat kok jatuh? Nah, ini perlu ilmu tersendiri untuk mengerti. Karena sebenarnya jangan dipahami bahwa ada dosa di sorga. Ya. Sehingga malaikat ini berdosa di sorga dan dibuang ke bumi. Nah, itu cerita-cerita agama suku, cerita-cerita sangkuriang, cerita-cerita apalah. Tidak seperti itu. Ada arti, ada maksud, ya. Supaya Bapak Ibu jangan langsung menerjemahkan, oh berarti di sorga ada penjahat, maka dia dihakimi. Tidak ada. Nama malaikat di sini adalah iblis dan setan. Iblis itu kepala semua setan, ya, kepala penghulu dan roh-roh setan. Nah, iblis nggak pernah ada, jarang terdengar roh iblis, yang ada roh setan. Karena memang ribuan, banyak. Iblis itu hanya satu, tapi setannya banyak. Ya, roh setan. Ada setan Indonesia, setan Amerika, ada setan Jepang, tapi iblis hanya satu. Biar ilmu, ya. Karena dia penghulu. Jadi ketuanya, kepalanya, yaitu iblis. Dan mereka lah yang dihakimi. Kok, Pak, bagaimana mungkin ya
orang berdosa, orang pesetan, monyet, nggak semua. Kok dihakimi dengan orang-orang itu? Kok kita sama? Tunggu. Saya beritahu mengapa. Ya, jangan salah paham. Tanya, Pak, apa dasar penghakiman? Nah, dasar penghakimannya itu, kalau perhatikan, arti dasarnya kitab kehidupan. Artinya apa? Karena kedaulatan Kristus dan kemahatauan Kristus. Tuhan tahu siapa, mata Tuhan tahu siapa yang hidupnya, siapa orang umatnya, siapa dombanya, siapa kambing. Tuhan tahu. Ya. Jadi bicara soal kitab kehidupan itu dengan makna simbolis, makna ideal, bahwa itu bicara mengenai kemahakuasaan, kedaulatan Allah, dan juga kemahatauan Kristus, ya. Dia tahu, itu dasarnya dia. Dasar Tuhan menghakimi pada Tuhan sendiri, bukan pada kita. Lalu, standar penghakiman, standarnya apa? Pak, berkali-kali ditulis menurut perbuatan mereka. Ia akan membalas orang menurut perbuatannya. Berarti Pak, standarnya perbuatannya? Salah, dengar baik-baik. Wahyu pasal 20 ayat 13 dan 15 memang dua kali ditulis secara menurut perbuatan mereka. Ia membalas orang menurut perbuatannya. Namun perhatikan, perbuatan orang percaya telah diganti oleh Kristus. Ya, karena apa? Karena orang yang telah percaya, beriman, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kamu dibenarkan oleh karena anugerah. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Oleh karena anugerah Allah. Dan kemudian karena iman. Jadi iman dan anugerah ini adalah standar. Iman kepada Kristus adalah standar penghakiman. Lalu ayat yang ke-10, setelah orang diselamatkan, dibenarkan, harus melakukan perbuatan baik di mata Allah. Ayat 10, berarti perbuatan baik itu adalah perbuatan dalam Kristus. Sehingga waktu Kristus menghakimi, dia melihat dirinya sendiri. Maka dia melihat benar. Ya, berbeda dengan perbuatan orang yang tidak percaya. Yang katanya menurut perbuatan mereka. Dan ingat tadi mana saya terangkan, semua kebaikan semua kebaikan manusia, orang yang tidak percaya adalah kain kotor. Ya, kain kotor. Yesaya pasal 64 ayat 6. Ya, ayat 6. Berdosa ini. Roma pasal 3 ayat 23, yaitu semua manusia telah berdosa. Akibat dosa, Roma 6 ayat 23, maut. Akibat dosa adalah maut. Nah, perbuatan apa yang baik yang manusia bisa pertanggungjawabkan pada Tuhan? Nothing. Semuanya kain kotor, semuanya berdosa. Ya mautlah hasilnya. Tapi orang percaya perbuatannya dilihat pada Kristus. Ya. Pada ketaatan Kristus. Itu kata kunci. Kenapa? Karena Kristus mengganti. Kata mengganti itu menebus orang percaya. Sehingga Tuhan menghakimi orang percaya dengan kebenaran Kristus yang ada pada orang percaya. Itulah artinya. 7. Cara penghakiman. Ya, cara penghakiman, Bapak Ibu. Kalau diperhatikan teks yang kita deklarasi, Pak, bagaimana kok kenapa harus ada deklarasi? Deklarasi iman. Cara kenapa harus orang percaya, orang tidak percaya, malaikat berdosa setan, roh setan, iblis kok sama-sama dihakimi dengan sama-sama orang percaya? Enggak. Sebenarnya penghakiman itu hanyalah
pendeklarasian ilahi, akhir yang dimaksudkan secara simbol, dimengerti secara simbol. Bukan buka kitab, silakan hakim memasuki ruangan, saya undang semua yang hadir berdiri, ya, hakim besar masuk ruangan, silakan semua berdiri. Bukan begitu. Karena kita harus menyadari bahwa ini adalah Allah yang kekal, Allah yang roh, dan kerjanya tidak secara kronologis. Ya, dan tidak bekerja juga seperti yang kita pikirkan. Penghakiman adalah deklarasi ilahi. Declare tentang apa? Tentang kemuliaan bagi orang yang percaya dan kematian kekal bagi orang yang tidak percaya. Kemuliaan bagi orang percaya dan keadilan Allah dinyatakan. Itu deklarasi. Penghakiman waktu itu menyatakan bahwa ini adalah keadilan Allah. Ya, you go to hell because God justice, and God judgment mengungkapkan tentang God's justice. Penghakiman itu deklarasi mengenai keadilan Allah kepada orang yang tidak percaya. Lalu mengungkapkan kemuliaan Allah atas orang yang percaya. Tujuan penghakiman. Nah, untuk mengerti lebih jauh tentang cara penghakiman, maka kita bisa menemukan itu pada tujuan penghakiman. 1. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan dan mewujudkan kemuliaannya, mengembodikan, merealisasikan kemuliaannya kepada mereka yang percaya kepadanya, dan menyempurnakan keselamatan kekal mereka karena jasa Kristus sendiri. Karena jasa Kristus sendiri. Wow. Disitulah. Jadi pada waktu penghakiman terjadi pemuliaan Kristus. Because everything, semua orang yang percaya diselamatkan hanya karena jasa Kristus. 2. Untuk menyatakan dan mewujudkan keadilannya atas mereka yang tidak percaya kepadanya. Ya, dan menyempurnakan hukuman kekal kepada mereka. Bukan karena jasa Kristus, tapi karena dosa-dosa mereka sendiri. Yang tadi dimuliakan, yang kedua dihukum. Inilah tujuan penghakiman. Keberartian penghakiman. Apa signifikansi dari penghakiman akhir, final judgment? 1. Meyakini dan memahami serta mengajarkan penghakiman menolong gereja orang percaya untuk apa? 1. Memuaskan perasaan batin kita yang memerlukan keadilan dalam dunia. Bahwa God is in control and He keeps accurate. Dia memiliki record, catatan yang akurasi tentang penghakiman. Dia Maha Tahu. Itu artinya buku kehidupan. Tidak ada yang luput dari ingatan Allah. Dia Maha Tahu. Dan semua air mata kita, semua kesulitan kita, semua Dia tahu. Dia tampung di kirbatnya. Dia ingat sekali. Dan kalau kita diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang, oleh dunia, Bapak Ibu, ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Kenapa? Karena kita mengingat ada last judgment atau final judgment. Ya. Satu penghakiman terakhir. Penghakiman final akan berlaku. Oke. Saya sekarang diperlakukan oleh dunia. Dunia jahat pada saya. Dunia menghancurkan saya. Dunia membuang saya. Tapi saya mempunyai kepuasan batin bahwa hakim yang adil. Dia mengerti saya. Dan dia membela saya. Itu keberartian daripada penghakiman terakhir. Yang kedua, memampukan orang percaya untuk mengampuni orang lain yang dengan penuh kebebasan, ketulusan, kelapangan hati. Ya, oke, you jahat pada saya, I forgive you.
Because I'm thinking about my true judgment, true judge. And his judgment itu adalah right, adalah adil. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Inilah yang meneguhkan orang percaya dari arti penghakiman. Ya, arti penghakiman. Kita mengalami apa yang namanya kemampuan untuk kamu buat jahat pada saya, tapi aku bukan hakim. Ada hakim yang adil, hakim yang sempurna. Aku mengampuni kamu, tapi kamu harus berurusan dengan hakimku, hakimmu. Ya, aku mengampuni kamu, karena aku tidak punya hak menghakimi kamu. Yang punya hak menghakimi kamu adalah hakim yang adil. Dan pada waktu penghakiman terakhir, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Bapak Ibu, itulah keberartian penghakiman akhir. Penutup. Sebagaimana Kristus telah menyatakan dengan pasti kepada kita tentang adanya hari penghakiman, baik untuk menjauhkan semua manusia dari dosa, dan untuk memberikan penghiburan bagi orang percaya yang tertindas. Jadi penghakiman ini menolong kita untuk kita gereja tidak hidup gampang buat dosa, seenaknya buat dosa. Kenapa? Ingat penghakiman akhir. Dan bagi orang percaya, penghakiman akhir itu akan nampak pada penghakiman hari-hari dalam rangka pembersihan, pemurnian gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan dalam pengertian ini. Kita memang masih berdosa. Nah, tetapi Tuhan membersihkan kita dengan penghakiman tiap-tiap hari. Kenapa? Karena orang percaya tidak akan mengalami penghakiman dalam rangka penghukuman pada final judgment. Tidak. Orang percaya tidak mengalami penghukuman pada final judgment. Ya, mengenai pada masa Tuhan datang kedua kali. Tetapi penghukuman Tuhan pada orang percaya itu bersifat pendisiplinan, pengudusan yang dialami oleh orang percaya hari ini, hari esok. Saya yakin Tuhan membersihkan dia tiap-tiap hari sebagai antisipasi pada penghakiman Tuhan pada masa yang akan datang. Dan kita dihakimi bukan untuk dihukum. Sekarang pun Bapak Ibu, kalau Allah menghakimi kita sekarang karena kita berbohong, akibatnya ada bukan penghukuman, tapi adalah pendisiplinan dan pemurnian. Allah mau terus-menerus memurnikan saudara dan saya. Bapak Ibu. Demikian juga, pada saat yang sama, ini memberi penghiburan, apalagi kalau kita diperlakukan secara tidak adil oleh sesama kita. Oleh oknum-oknum pemerintah yang menjahati kita. Kita langsung berpulang kepada my God is judge, ya, adalah hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Dia tahu apa yang saya alami sekarang. Dia tahu perlakuan orang yang jahat kepada saya. So, biarlah dia bertindak sebagai hakim. Saya tidak punya hak bertindak sebagai hakim kepada orang yang menjahati saya. Melainkan saya bertindak untuk mengampuni orang tersebut. Ya, demikian juga ya. Dia telah menjadikan hari penghakiman itu tidak diketahui. Sengaja dia tidak membuat penghakiman kapan tidak tahu kenapa. Sehingga manusia tidak merasa aman, rasa aman manusiawi. Rasa aman duniawi. Dan juga akan selalu berjaga-jaga. Penghakiman kapan datang tidak tahu. Supaya kita berjaga-jaga. Dan kita juga supaya tetap dalam keadaan kekencangan rohani. Keseriusan dengan Tuhan. Sebab mereka tidak tahu waktu Tuhan akan tiba. Agar mereka selalu mengucapkan dan kalimat, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah segera. Maranatha. Datanglah. Tiap-tiap hari kita berkata, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Because we don't know when He will come.
Kapan dia akan datang lagi? Ya, kita tidak tahu. So, kita akan berseru, datanglah. Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Amin. Ya Tuhan, datanglah. Demikianlah pembahasan saya mengenai sesi ini. Saya kembali